Bahtera di gurun Sahara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal dan mengajarkan kepadanya bagaimana membuatnya dengan baik. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal dengan dibantu orang-orang yang beriman kepadanya. Setiap kali orang-orang kafir melewati Nuh dan pengikutnya, mereka menghina dan mengejeknya kerana melihat beliau membuat kapal besar di gurun Sahara yang tidak ada sungai dan laut. Penghinaan mereka bertambah ketika mereka tahu bahawa maksud Nabi Nuh alaihi salam membuatnya adalah untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari azab yang akan Allah timpakan kepada mereka. Akhirnya pembuatan kapal pun selesai. Nabi Nuh mengetahui bahawa banjir besar akan tiba, maka ia meminta kepada setiap mukmin dan mukminah untuk menaiki kapal tersebut. Ia juga mengangkut setiap hewan, burung dan hewan lainnya sepasang. Hingga ketika Nabi Nuh alaihi salam bersama pengikutnya telah berada di atas kapal, datanglah banjir besar. Langit menurunkan hujannya dengan deras, mata air di bumi pun mulai memancarkan airnya dengan kuat. Nuh pun berkata dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, "Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Hud 41. Kapal pun mulai berlabuh dan mengapung di atas air. Ketika itu, Nabi Nuh melihat anaknya yang kafir. Ia memanggilnya dan berkata, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Quran Surah Hud 42. Tetapi anaknya menolak ajakannya dan berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari banjir besar." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Gelombang pun menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud 43. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan kebinasaan bagi mereka yang membangkang. Kaum Nabi Nuh yang kafir saat melihat air membanjiri rumah mereka dan mengalir dengan derasnya, maka mereka merasa akan binasa. Mereka pun segera mencari tempat-tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Tetapi sayang sekali, ternyata banjir itu telah mencapai puncak gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Nuh dan pengikutnya pun bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikannya. Setelah kaum yang kafir itu tenggelam, maka diwahyukan kepada langit dan bumi, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Maka air pun surut. Kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Quran Surah Hud 44. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal. Dia berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu." Quran Surah Hud 48. Ketika diketahui oleh Nuh alaihi salam anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, Nuh alaihi salam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Quran Surah Hud 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatannya tidak baik, sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu agar kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surah Hud 46. Nuh pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahuinya, dan sekiranya Engkau tidak memberikan ampun kepadaku, serta menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Hud 47. Wallahu alam.